Program stimulus semester 2 ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat, mendukung UMKM, sektor padat karya, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% pada akhir tahun. Secara struktural, angka 8 merujuk pada 8 program akselerasi di 2025, seperti magang berbayar untuk 20.000 lulusan baru dengan uang saku setara UMP selama 6 bulan, bantuan pangan beras 10 kg untuk 18 kota 3 juta keluarga rentan, diskon iuran BPJS untuk pekerja informal seperti ojol, dan insentif pajak PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM. Kemudian, angka 4 merujuk pada program lanjutan ke 2026, termasuk perpanjangan insentif pajak untuk sektor pariwisata dan industri padat karya. Sementara angka 5 mencakup inisiatif penyerapan tenaga kerja, seperti operasional Koperasi Desa Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Diharapkan hal-hal itu menciptakan ribuan lapangan kerja di sektor perikanan dan perkebunan rakyat. Peneliti ekonomi UI, Abdillah Hasan, mengapresiasi stimulus pemerintah meski dinilai terlambat. Stimulus magang bagi lulusan baru tidak menjawab masalah pengangguran. Mereka lebih membutuhkan pekerjaan tetap di sektor formal. Di sektor pariwisata, para pekerja dirasa lebih mengharapkan tidak terjadinya PHK daripada sekedar memberikan insentif pajak penghasilan. Sedangkan bagi pengusaha hotel adalah pemerintah dapat melonggarkan kebijakan rapat dinas luar kota agar menggairahkan bisnis perhotelan dan restoran. Di sektor transportasi, ada jam sostek bagi pekerja informal seperti ojol yang dinilai kurang efektif. Karena yang dibutuhkan adalah bantuan dana untuk dibelanjakan, bukan malah membuat keuangan BPJS Ketenagakerjaan meningkat. Pembebasan pajak kendaraan bermotor roda 2 untuk 1 tahun di seluruh Indonesia dinilai lebih meringankan beban pengeluaran. Tak hanya itu, kebijakan memperpanjang insentif PPh final UMKM 0,5% dinilai bukan kebijakan yang baru. Yang ada seharusnya PPh tersebut dihapuskan bagi wajib pajak UMKM maupun koperasi. Menurut Abdillah, paket stimulus ekonomi 8+4+5 belum dapat sepenuhnya menggerakkan ekonomi. Kalau memang rakyat nggak punya daya beli, ya PPN-nya dikurangi, katakanlah diturunkan mungkin 6% setengahnya gitu ya, diturunkan ya. Jadi kami di ilmu ekonomi, ya dosen ekonomi, mahasiswa ekonomi, pasti kredonya atau hal yang mendasarnya adalah kalau mau menggerakkan perekonomian di masa resesi, kurangi pajak, tingkatkan government expenditure. Ya, tidak ada pajak untuk pembangunan itu bullshit ya. Sementara itu, Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Fakrul Fulvian menyoroti stimulus ekonomi seharusnya yang bisa meningkatkan lapangan kerja. Pemberian magang bagi lulusan baru harus diikuti penyerapan tenaga kerja yang lebih luas jika magangnya sudah selesai. Di sisi lain, pemberian insentif PPh 21 sebaiknya jangan hanya berlaku bagi pekerja di sektor pariwisata, namun ke sektor lain yang tergolong kelas menengah. Namun pemerintah perlu juga mengembalikan gairah industri padat karya seperti industri tekstil dan semen yang menyerap tenaga kerja. Yang dibutuhkan sama kelas menengah pada dasarnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu hanya akan bisa muncul kalau prospek ekonominya clear, langkah awal sudah dilakukan. Langkah awal ya, likuiditas ditambah, ada spending untuk ke bawah, yang berikutnya harus dimunculkan itu adalah kebijakan untuk merevive lagi industri. Proteksilah industri yang harus diproteksi dan mendatangkan banyak tenaga kerja. Ekonom Fahrul menghitung, jika stimulus ini benar berjalan, maka ada tambahan 0,15% dari PDB bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025. Desi Aritonang, Warsa, Jakarta.